Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ini lagi pakai campurannya Pertalite sama Palm Vita White Fat ya. Itu kan semua ya. Ternyata sama sekali nggak ada itunya. Apa jenenge? Endapan ya. Tutup tangki menulis nggak berkarat ya. Margarin putih. Yang jelas ini nanti ngerasakan tenaganya gimana. Cuma kendalanya biasanya penulis pakai Pertamax, ini pakai Pertalite, jadi tenaga pastinya berkurang lah ya. Repotnya itu jadi cuma ngerasakan efek samping, efek sampingnya apa gak pakai white fat itu ya, yang dilarutkan ke Pertalite. Tujuannya pakai white fat itu sama kayak pakai margarin, membuat ruang bakar makin bersih. Tapi ya karena dicampurnya ke Pertalite, baik tenaga maupun oktan turun semua. Karena dari motor sebelumnya Suzuki Spin, penulis ngerasakan Pertalite itu motor yang tenaganya paling gak enak. Tenaga ya, bukan oktan, kandungan energi. Soalnya motor penulis itu pakai premium sebelumnya, motor Spin penulis sebelumnya itu pakai premium, wis pas, nggak butuh oktan yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika pakai oktan bensin oktan tinggi, maka yang kerasa itu adalah seberapa beda kemampuan tenaganya. Dan ya Pertalite termasuk ranking paling rendah habisnya Pertamax Turbo. Pertamax itu masih cukup lumayan lah, walau lebih rendah daripada premium. Ini kita bukan ngomong oktan loh ya, kandungan energi. Syaratnya ya motornya harus cocok pakai oktannya premium. Kalau mesinnya kompresi tinggi misalnya dipaksakan pakai premium, ya beda lagi hasilnya. Kalau sudah begitu maka yang oktannya paling tinggi yang enak. Terus sekarang ini penulis pengen bahas soal Vario 160. Waduh, hutan. Jadi Vario 160 itu menarik ya. Ada beberapa hal ya yang sepertinya ingin dicapai Honda. Penulis tadi ketemu berapa hal? 4 hal ya. Honda ini rupanya apa ya, tradisionalis dalam melakukan tuning tenaga motor Honda Vario 160. Honda Vario 160 tenaganya 11,3 kW. Terus torsi maksimalnya berapa tadi? 13,9 kalau nggak salah. Nm ya. Spek ini lebih rendah daripada spek PCX 160. Lebih rendah. Jadi kayaknya Honda itu masih ingin membuat PCX 160 sebagai motor yang tenaganya paling besar. Yang Vario 160
nggak boleh melebihi PCX. Jadi sepertinya kesannya seperti itu. Aneh ya. Kayak ada kewajiban gitu ya. Kalau PCX itu wajib lebih kencang daripada Vario, padahal mesinnya sama. Hal yang sama kan juga terjadi pada Honda PCX 150 ataupun pada eh, Vario 150. Jadi Vario 150 itu tenaganya lebih rendah daripada PCX 150. Jadi Vario nggak boleh tenaganya lebih dari PCX 150. Nggak ngerti kenapa. Padahal ya ketika PCX 150 di upgrade kemudian tenaganya meningkat, yang Honda Vario 150 nggak ditingkatkan. Padahal kalau misalnya Honda ya minat bikin tenaganya Vario 150 setara PCX 150, maka otomatis Vario 150 akan jadi motor yang power to weight rasionya paling tinggi di pasaran. Tapi entah mengapa Honda nggak mengambil cara itu, dan gelar itu akhirnya direbut sama Aerox. Aerox jadi sombong gitu ya, motor yang power to weight rasionya paling bagus. Aneh ya, itu terjadi sebelum Vario 150 di facelift loh ya. Aneh ketika dilakukan facelift, Honda masih nggak tergerak. Terus yang kemudian aneh juga adalah angka konsumsi bahan bakarnya ngeplek sama persis. Kalau nggak salah 46,9 km per liter ya. Jadi Vario 150 mesin 150 itu 46,9 km per liter. Terus Vario 160 mesin 160 cc, enggak 160 ya, 156,9 ya, itu ya tetap 46,9 km per liter. Ajaib ya, mesin beda, kapasitas mesin beda, konsumsi bahan bakar ngoplek sama persis gitu. Ajaib ya. Terus mana? Dengan tenaga seperti itu 11,3 kW dan berapa? 13,9 Nm itu sudah ngeplek sama maksimum powernya dengan Aerox. Sama wis persis, nggak dilebihi nggak kurang, wis tenaganya 11,3 kW itu wis ngeplek, betul-betul ngeplek sama persis. Ya kita bicara di atas kertas ya, realnya ambo. Jadi tenaga di atas kertas itu wis sama persis ngeplek dengan Aerox ya. Lah unik toh, kenapa kok ngejarnya angka segitu? Kenapa kok harus 11,3? Enggak misalnya 11,4, 11,2. Beda dikit kan? Kenapa kok harus 11,3 juga? Unik loh ya.
Yang berikutnya adalah power to weight ratio. Dengan tenaga seperti itu, ya otomatis Vario 160 jadi motor yang paling kencang, karena dari beratnya Vario 160 itu paling ringan di antara Maxi yang lain. Kan sekarang Vario 160 dimaksikan kan, bodinya dibesarkan. Tapi beratnya masih 100 berapa? 113, 115 lah ya. Dibanding dengan Aerox 125 kalau nggak salah. Beda 10 kg, itu lumayan itu. 10 kg. Lumayan mengaruh ya. Jadi kayak ada musuhan, mau tandingan dengan Aerox. Itu pasti wis, karena kalau nggak mau tandingan dengan Aerox, kenapa tenaganya dibuat sama persis ya? Itu anehnya. Tapi ya kayaknya ini salah satu goal dari Honda. Satu, tenaga itu lebih lemah daripada PCX 160. Dua, konsumsi bahan bakarnya ngeplek sama persis dengan versi 150 yang lama. Tiga, tenaga ngeplek sama persis dengan Aerox. Keempat, tetap power to weight rasionya menang walau body digedein. Gedein body tentu mudah ya, rangka bisa jadi tetap sama, tinggal plastiknya saja dibesarkan, dikembungkan. Walau banyak juga sih yang komentar di artikel penulis nggak suka dengan tampilan belakang sama depan atas ya, terutama ya. Tengah, bagian tengah dan depan. Kalau bagian belakang ya kayaknya wis sporty banget lah. Ya tentu nggak cuma dari sisi performa saja ya. Vario mencoba berkompetisi dengan Aerox. Bodi dibuat besar itu otomatis pingin disebut Maxi juga. Jadi ya Vario sekarang bisa dibilang nggak begitu jauh bedanya dari motor-motor Matic yang lain, terutama dari Yamaha Xeon ya terutama. Terus Soul GT gitu kan bodinya gede-gede ya. Ini Beat dengan Vario aja bodinya kan nggak terlalu beda jauh ya. Nah sekarang sepertinya Vario mau dimaksikan, cocok untuk lawannya Aerox. Jadi ada Maxi elegan kelas NMAX dan PCX, ada Maxi Sporty kelas Aerox dan Vario. Jadi Vario ini nggak nanggung lagi sekarang. Vario jadi kelasnya Maxi juga, bodinya digedein. Yang penulis kagumi bener itu ya tampilan belakang lah wis. Itu bener-bener sporty karena mau lampu beloknya, mau knalpotnya, bentuk spakbornya, lampu belakangnya, mau yang versi 2018 ataupun yang sekarang yang 160, wis betul-betul sporty lah, kayak motor lanang, wis betul-betul lah. Bahkan lebih keren daripada motor laki, karena motor laki modelnya iya wis ya gak sekeren Vario. Penulis ngomong kayak gitu, mau yang dulu mau yang sekarang gak sekeren Vario. Ini tampilannya belakang ini, coba kalau ada motor sport lampu belakangnya kayak gini ya, apa pegangannya bentuk kayak gitu, bodinya kayak gitu, keren. Nah, tapi nggak ada. Yang sekarang kayaknya juga
lampunya sih keren. Kalau yang pegangan tangannya kayak lebih keren yang 150 depan itu. Ya, yang begini nih. Kalau sisi model ya antara yang sekarang ya 150 dengan yang 160. Kayaknya kok lebih sip yang 150 ini. Di 160 itu ada bagian yang menurut penulis jelek, yaitu yang apa bagian air scoop yang ada di pijakan kaki lho. Oh, karepe ngono lho ya. Entah opo karepe itu loh. Ada gunanya kah? Kalau ada gunanya kenapa nggak sekalian dari depan gitu loh, kayak Nmax ini wis langsung dari depan, belakangnya roda belakang dikasih kisi-kisi lari ke belakang. Oh, biar udara itu bisa sirkulasi yang di bawahnya mesin itu. Kan masih ada ruang sih di bawahnya deck itu kan, yang tempatnya gitu. Masa nggak ada, nggak bisa toh, masa nggak bisa dilewati udara, kan bisa. Wong kopong isine kan apa-apa nih kan, plastiknya cuma melindungi tok, cuma menutupi tok, plastiknya juga nggak tebel, nggak sampai penuh kan. Yang pembaruan lagi itu adalah rangkanya jadi ESAF. ESAF itu yang rangka gantungnya di atas ya. Kalau penulis nggak pernah ngerasakan yang ESAF di jalan ya, nyoba Scoopy ESAF lokal dok kak di Gawang Melaku. Yang jelas yang versi lama, wah keras pol pernya. Entah yang baru ini masih dibuat keras atau enggak. Penulis nggak ada afiliasi dengan apa dealer sih ya, jadi nggak bisa nyoba. Kalau waktu bisa, harusnya sih bisa loh ya. Tinggal daftar, aku pengen nyoba gitu ya. Entah mengapa ya, enggak mungkin ya apa ya, mungkin cek netral kali ya. Sebenarnya enak juga loh ya ikut kelompok apa untuk yang begitu-begitu itu, yang blok di bawah asuhan Honda itu. Kadang-kadang dapat acara makan-makan, dapat acara touring, dapat acara apa menjelajah hutan gitu. Dibayari, kelambi dibandani, dikeimangan kayak duit, wah enak tuh ya. Nah, terus eh kalau yang lain-lain kayak misalnya apa ya, Red Hat sekarang ini yang model baru Vario ini termasuk lebih tinggi. Ada juga yang tanya mengapa kok gaya berkendaranya kelihatan aneh gitu ya di iklan. Padahal di iklan itu mestinya kan apa dicarikan orang yang nggak tinggi. Nggak mungkin lah iklan itu pakai orang yang tinggi ini 180 gitu. Mestinya dicari yang 160. Yang penulis lihat nggak ada itu di Vario yang lama itu ada tulisannya motornya paling cocok untuk ukuran orang Indonesia.
penulis nggak tahu ukuran yang cocok itu tinggi berapa sih orang Indonesia itu dianggapnya. Orang Jepang itu lihat dari mana gitu loh. Wong perasaan nggak tahu survei. Orang Indonesia itu banyak yang tinggi loh ya. Tuh depan sana tinggi. Pak polisi apalagi nggak mungkin Pak polisi itu apa pendek itu. Ono minimal ya kan 165. Piro? Lek polisi, lek tentara itu 164. Bola. Yang jelas kalau tentara ABRI nggak mungkin orang pendek. Pasti ada syarat ketinggian minimal. Ini loh. Ojek, tukang ojek tinggi badannya. Jadi cukup banyak orang tinggi di Indonesia. Dan Honda itu dari mana ngomong ketinggian orang Indonesia? Emang berapa? Vario itu loh, mau dikasihkan untuk siapa? Cowok atau cewek? Gak jelas. Disebut ideal ya, yang Vario yang lama. Kalau badannya kurang tinggi, jenjit, nggak nyampe kalau berhenti. Kalau dipakai orang tinggi, lututnya mentok. Banyak loh banyak orang yang nggak jadi beli Vario 150 gara-gara lututnya mentok. Kalau yang sekarang penulis lihat di review di YouTube di blog ya, kayaknya sudah ada, entah bisa dibilang kemajuan atau enggak. Karena ya lagi-lagi kalau yang namanya orang berkendara itu mesti agak bungkuk, bahunya agak ke depan, terus badannya agak bungkuk ke depan, kayak sporty lah. Jadi bungkuk gitu. Padahal ya orang kalau berkendara di jalan nggak gitu, nggak. Orang itu kalau duduk berkendara biasanya ya tegak. Karena ya paling enak itu duduk tegak. Kecuali kalau motor sport dipaksa emang kan ya, paksa bungkuk. Tapi coba lihat deh ojek-ojek yang orang nyantai-nyantai kan duduknya tegak toh, nggak bungkuk. Kalau penulis sekarang gayanya agak merunduk ya, karena ya duduknya agak mojok ke belakang, kaki agak mojok ke depan. Yang Vario itu kesannya Vario 160 ya, kesannya setangnya kerendahan ya. Jadi ketika orang duduknya agak mundur itu wajib bungkuk. Bungkuknya nggak bisa nyantai, nggak bisa menggunakan posisi tegak lagi, terus nggak iso. Jadi kalau badannya tinggi, mau nggak mau dia harus duduk agak merunduk, nggak bisa tegak. Entah itu bisa dibilang kelemahan aerodinamika atau enggak, ergonomi ya. Entah itu bisa dibilang kelemahan ergonomi atau enggak. Tapi ya kalau untuk orang yang kerjanya terusan naik motor, iya. Karena orang yang kerjanya terusan naik motor itu pengennya duduknya tegak, bungkuk terus capek. Kalau bisa tegak bisa bungkuk itu enak. Nah ini contoh depan Aerox ya. Aerox ini mau nggak mau duduknya harus tegak, karena ya joknya itu loh, joknya yang bermasalah. Joknya dibuat berjenjang ya, bertingkat, dan nggak bisa pantat mundur ke belakang lagi. Jadi mungkin ya itu yang bakal dikejar sama marketingnya Honda. Jadi
di Vario kelihatan bahwa ridernya itu bisa mundur lebih ke belakang lagi. Cuma setangnya kerendahan. Karena setang kerendahan, ya itu jadi lebih bungkuk. Seandainya setangnya agak ditinggikan mungkin nggak akan kayak gitulah ya. Entahlah ya, kalau Honda soal ergonomi itu lemah. Kayak PCX 150, 160 juga gitu kan. PCX 150 juga. Targetnya orang yang mungkin 160, 165 gitu ya. Kalau 170 ketinggian, setangnya kerendahan, nggak enak jadinya. Tapi ya kalau yang no problem, tinggal modif ya sekarang lah ya. Tapi itu artinya sekalian bongkar yang bagian depan-depannya itu. Terus apalagi rangka SAF itu, oh ya tadi sudah ya. Yang nggak tahu lah ya, yang berikutnya SAF ini masih keras juga atau enggak, apakah sentakannya masih maut atau enggak, ya nggak tahu. Apalagi ya dari sisi performa, oh ya masalah mesin ya. Entah apakah ada masalah mesin atau enggak. Kalau ada masalah mesin, ya pakai solusi yang sama dengan yang di PCX 160. Dapat motor pertama langsung ganti oli wes, jangan MPX, FPX wes. Yang lain entah rekomendasinya apalah. Ada yang pakai Fastron, ada yang pakai apa? Oh ya Fastron LCGC gitu ya, ada nyarankan itu. Kalau penulis sih nyarankannya Mesran SAE 40. Mesran SAE 40. Serius ya menulis nawarkan gitu. Apa nggak terlalu kental? Lah, suhu sampean kira-kira sama nggak dengan Jepang? Kali rekomendasi kekentalan di Jepang itu 10W30. Kalau suhu sampean sama dengan yang di Jepang ya silahkan. Jadi kalau siang paling panas setahun 25 derajat, terus kalau pas paling dingin setahun minus, nggak sampai minus ya. Oh ya ada minusnya juga, minus 5 atau berapa lah. Anggap aja 10 derajat lah. Ya, silahkan. Kalau suhunya sedingin itu ya cocok pakai 10W30. Kalau suhunya lebih panas, ya enggak lah ya. Kalau pakai 10W30 ya jadi kayak orang-orang yang PCX 160 gitu. Belum servis pertama, mesin sudah rontok duluan. Sudah kena vampir oli. Sudah mesinnya aus parah. Kulan juga gitu, jangan pakai punya Honda. Banyak yang kena penyakit water pump gitu, bilang sembuh setelah ganti kulan. Ada yang biasanya sih kalau di grup PCS nyarankannya merek Ipone. Kalau penulis sih ya ngomong ya gak perlu mahal-mahal lah. Coba merek Preston, merek Pastron, Pertamina. Kulan Pertamina. Cuma kalau kulan Pertamina repotnya nggak ada yang literan. Yang jualnya literan itu Preston. Biar nggak ketahuan pakai yang warna hijau, ada botol hijau ya, tutup hijau.
Kalau gitu cuma soal warna ya, entah mengapa kok Wulan harus dikasih warna gitu ya. Di flash semua dulu ya, dibuang semua dulu, dibersihkan. Apalagi ya wis lah. Yang jelas ya Honda ini rupanya beneran serius mau ngadu dengan Aerox. Bodinya dibesarin, tenaga dibuat sama persis, tapi berat lebih ringan. Jadi gelar motor dengan power to weight rasio paling bagus sekarang jatuh di tangannya Vario 160. Entah ya soal performa di jalan gimana, karena ya CVT kan berpengaruh, nggak cuma soal power aja, power band juga penting. Rata nggak power bandnya, kalau power band nggak rata yo tetep percuma, angkanya dibuat tinggi ya, nggak akan menang di jalan. Contohnya PCX 160 itu, kalau di jalan real kan wah wis sama Aerox, wah tambah dilipas habis-habisan PCX 160. Apalagi karena kalau pakai Pertamax turbo fuel dilution ya, semua orang menyarankan pakai Pertalite. Kompresi 12 pakai Pertalite, aduh wis